Oke, salam tani Indonesia, salam sehat ya. Di sini saya hadir di tengah-tengah masyarakat desa Alun Karnas, kecamatan Pasir Manduge, Kabupaten Simalungun, ya. Oh, Asahan ini, Kabupaten Asahan, ya. Kabupaten Asahan ternyata walaupun diundangannya dibikin alamatnya Kabupaten Simalungun, ternyata kita nyebrang ke Kabupaten Asahan, luar biasa. Oke, jadi kita sekarang sedang mempersiapkan media tanam ya. Media tanam mau kita coba tanam jahe ya dalam karung ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ini semua ini adalah pegiat-pegiat peminat tani ya demi meningkatkan kesejahteraan. Tapi yang lebih dahsyat lagi Pak Pareses Mamora dari sini. Ini lebih dahsyat ini. Ya mudah-mudahan nanti ini menjadi suatu program diakonia dari pusat. Ya mungkin nanti Obimer nanti mungkin bisa kita titip dengan Ibu Deborah ya. Jadi ini remaja-remaja begini udah mulai memberi perhatian ya kan daripada TKW atau daripada pekerja pabrik di Batam ya. Alangkah baik ini banyak tanah-tanah kosong di sini bisa kita manfaatkan gitu ya. Mungkin nanti akan dikelola oleh kelompok taninya. Kelompok tani menampung hasil dan semuanya, jadi kita tidak perlu pusing ya. Jadi kita mulai ya. Ini sudah ada media tanam, kita ada tanah tadi, ada pupuk kandang kotoran hewan sapi, ada skamnya. Ini karena tahannya agak lengket ya, putih, jadi agak berat ini. Jadi kita bikin perbandingan 1:1:1. Jadi tanahnya 1, kotoran hewan 1, sekamnya 1 ya. Jadi coba kita mulai dengan menanam jahe dalam karung. Mana bibitnya? Oke. Nah ini bibitnya, coba keluarkan. Mana tadi ketua kelompok tani? Siap ya. Pegang 1. Oke, coba ditanam. Tanam. Dipotong ini ya? Ya, nggak usah dipotong. Oke. Ya, 1 lagi. Cara tanamnya gimana tuh, Bang? Ya udah nggak apa-apa. Kalau masih rimpang begini nggak apa-apa. Jadi ini kita coba langsung ya, tanam di karung begini tanpa melalui pembibitan. Kebetulan media tanam ini sudah sumber-sumbernya itu sudah matang semua, terutama kotoran hewan. Jadi bisa kita langsung tanam di karung. Tetapi kalau misalkan media tanamnya kita anggap belum matang, bisa kita siapkan dulu tadi. Kita biarkan ini, misalkan sambil menunggu bibit, bisa kita bibitkan suatu tempat, mungkin nanti kita bisa praktekkan pembibitan sederhana gitu ya. Satu tempat sambil menunggu ini matang media tanam, kita bibitkan di luar. Ya, setelah nanti 1,5 bulan itu bibit mungkin udah lebih dari 10 cm. Itu bisa langsung nanti kita cabut, pindahkan langsung ke media tanam. 1,5 bulan. Atau ada cara lain dipindahkan dulu ke polybag. Tapi kalau bisa kita jamin media tanam kita ini memang ada di tempat teduh, misalkan seperti ini ada durian, kita taruh di bawah dia. Artinya kita berani taruh karung di situ, langsung kita pindahkan bibit tadi yang 1,5 bulan. Tapi langsung disiram. Jadi setelah ditanam yang diperlukan itu apa? Tentu perawatan. Ya. Jadi perawatan jahe ini ya kalau memang dia musim kemarau sedapat mungkin kita siram paling tidak pagi. Kalau terlalu panas karena karung ini kan nanti kalau kena matahari panas cepat rusak. Belum panen dia udah hancur. Tapi saya yakin cuaca begini apalagi ada naungan-naungan begini kita taruh di bawahnya sedapat mungkin itu jangan langsung kena terpaan matahari ya. Nanti kita siram pagi gitu ya. Setelah 2 bulan kita harapkan itu menggunakan pupuk kandang seperti Indamatum. Pupuk kandang bisa kita tebar mungkin hanya sampai rata aja 5 cm sampai rata karung itu ketebalan 5 cm. Jadi tidak bisa saya pastikan sekian kilo karena makin besar karungnya makin butuh banyak kan gitu. Terus itu juga bisa kita rawat dengan nyiram dengan pupuk cair. Pupuk cair itu yang paling mudah saya lihat itu bikin pupuk cair dari bonggol pisang nanti. Ya, bonggol pisang. Itu nanti kita bonggol pisang itu kalau jadi nanti kita larutkan dengan air 1:10.
seliter POC, pupuk cair kita campur dengan 10 liter air. Terus nanti kita siram kalau jahe masih muda di bawah 3 bulan itu paling-paling itu sekitar 2 gelas. Tapi sedapat mungkin jangan kena ke batangnya, di tanahnya aja supaya merangsang akar dia kemana-mana dan rimbang kemana-mana. Ya, jadi itu soal pemeliharaan awal. Jadi kalau misalkan selanjutnya itu sedapat mungkin itu sekali seminggu kita siram aja terus pakai POC. Itu aja pupuknya terus itu. Nah, saya harapkan itu supaya rimpangnya makin banyak setelah 6 bulan. Kita bikin pupuk cair dari apa tadi, kelapa itu apa? Sabuk kelapa. Karena kaliumnya tinggi. Pada jahe ini membangun rimpang setelah 6 bulan ke atas biasanya itu apa? Mematangkan rimpang, membesarkan rimpang. Dia butuh banyak kalium. Boleh secara kimia kita beli KCl, tapi janganlah. Ya, sedapat mungkin kita manfaatkan apa? Sumber-sumber yang ada. Jadi yang sekarang tadi itu jangan serba instan. Serba instan itu sudah jelas itu apa? Sumbernya itu apa? Malas. Ya, jadi harus ada kecintaan menyelamatkan lingkungan. Ya, ada kecintaan. Kita sama-sama menyelamatkan lingkungan. Lingkungan sudah rusak ini. Alam kita ini sudah rusak. Jadi kita coba, terutama anak-anak ini yang muda-muda dari sekarang cintailah lingkungan itu. Dengan kalian mencari lingkungan apa? Kalian sudah menyelamatkan generasi berikutnya. Itu amal ibadah. Ya, jadi tidak hanya sekedar basa-basi, tapi kita bertindak untuk lingkungan. Ya, terus setelah itu terus kita pacu pupuk cair. Mungkin nanti ada yang kaget, apalagi jaga merah ini rentan penyakit bercak kuning. Itu nanti udah mulai ada titik-titik kuning, itu harus segera kita atasi. Ya, saya tidak bisa kasih resepnya sekarang apanya karena bahannya tidak saya suruh disiapkan. Saya lebih cenderung menyiapkan dia itu demo yang apa itu yang partis-partis dulu lah yang ada gitu. Walaupun sebenarnya itu mudah karena bahannya pinang, terus kalsium atau dolomit, terus satu lagi, aduh ini otak error ini. Udah biasa bikin bisa lupa. Ya tapi intinya di situ ada pinang, ada bawang putih, terus ada dolomit. Soal itu nanti saya kirim ke beliau nanti. Karena begitu udah mulai tumbuh, keluar daun itu biasanya sudah harus ada perawatan. Semprot dia. Dan selanjutnya akan aman. Walaupun sudah kena, bisa kita obati. Pengalaman saya terakhir ada beberapa karung jahe saya di rumah itu, begitu kena, saya bilang, aduh, puji Tuhan saya bilang. Kena penyakit puji Tuhan. Supaya apa? Supaya saya tahu mengatasinya. Kalau misalkan itu tidak ada kan, kita kan tidur nenek terus. Tiba-tiba ada serangan satu malam, udah habis semua. Kita tidak bisa tanggulangi. Itu yang gambaran umum ya. Jadi perawatannya terus itu pupuk cair. Kita harapkan kenamanya jahe muda itu kurang lebih 10 bulan. Tapi kalau untuk jamu biasanya dia minta yang setahun. Ya. Nah, sebenarnya kita hanya sekali tanam ini. Kalau misalkan harga tidak cocok, bisa ditunda. Rimpang makin matang, rimpang makin tambah. Itu rahasia jahe, bisa ditunda. Beda dengan tanam cabai, begitu dia merah, udah nggak bisa ditunda. Ya, kalau ini bisa ditunda. Nah, nanti anak-anakannya banyak, tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru ini nanti apa? Kita bikin langsung bibit. Kita pisahkan tunasnya, udah siapkan polybag yang kecil-kecil, isi media tanam, udah. Jadi hanya sekali investasi. Baru yang berikutnya ya investasi dan berikutnya media tanam sebelumnya jangan dipakai langsung. Olah dulu dia atau bikin tanaman yang lain. Apakah porang, apakah apa namanya itu apa yang bisa kayak lengkuas dan sebagainya, yang kunit dan sebagainya. Kalau misalnya nggak punya tanah, taruh di rumah aja. Ini sudah media tanam udah matang nanti. Kita pakai untuk yang lain. Karena takutnya ada penyakit di situ. Kalau tetap jahe dia menular. Ya, tapi bicara jangan kunit ya. Jangan lengkuas karena dia satu famili. Zingiber ya, tidak bisa. Kalau cabai masih bisa. Bawang masih bisa, itu beda famili ya. Oke, Pak Pareses ini udah cukup bagus ya. Jadi artinya sambil apa nanti bisa sambil diskusi dengan Pak Pendetanya ya. Oke, kira-kira itu ada mau ditanyakan? Tadi mau tanya apa tadi? Mengenai masalah cuaca, memang kan nggak mungkin. Contohnya di daerah dingin sama di sini sama kan, ya, perkembangan tanaman tersebut kan pasti berbeda. Ya. Baru
mengetahui pH tanahnya. Berapa pH tanah yang cocok untuk tanaman jahe tersebut? pH tanah itu 5,5 ke 7. pH tanah untung dia ini sih. Tanaman kita kalau pH tanahnya udah di bawah 5, biasanya keluar daun yang kuning, bukan bercak kuning ya, kuning semua. Jadi untuk menaikkan itu dolomit tadi, ya dolomit, cairkan misalkan 1 sendok 2 sendok cairkan, larutkan dengan 250 atau 300 ml, larutkan dia, siramkan, jangan kena tanamannya, itu akan menaikkan pH. Jadi kalau ada ciri-ciri begitu tuh, secara kampung, apakah pH-nya asam atau netral atau basa? Biasanya kita tes dengan apa itu? Dengan kunit. Dari kuning orang matang udah kuning betul, kita colokkan ke tanah. Kita tunggu, bikinlah beberapa titik ya. Di ladang misalkan 4 titik gitu. Kita colokkan, kita tunggu kurang lebih setengah jam. Nanti begitu warnanya buram, coklat apa nggak kelihatan kuning bersih lagi, oh ini asam ini. Nah itu. Jadi nggak perlu kita beli pH meter lah gitu kan. Kita bikin kampung aja lah tradisional gitu. Karena beli pH meter suatu saat rusak-rusak beli lagi. Apalagi sekarang alat-alat, waduh, sekali 2 kali aja dia itunya berumur. Setelah itu udah rusak. Saya udah banyak korban itu. Ya itu aja ya. Ada leng-leng. Baru tadi untuk mengenai cuaca, semisal kan, saya sendiri lah dulu pergilah ke daerah Samosir sana kan Pak. Ya. Pastinya untuk dari suhu di sana sama di sini sudah berbeda kan. Ya. Kebutuhan si tanaman tersebut kan pasti entah dia kebutuhannya tempat yang dingin atau yang panas. Jadi yang kami tanyakan, suhu untuk lingkungan si jahe tersebut berapa lah Pak? Kalau jahe ini bisa dari 0 sampai 1500 di atas permukaan laut. Jadi kalau mau misalkan tanam ini di di Samosir masih bisa. Cuman bedanya makin tinggi tempatnya biasanya itu makin lama kita tunggu, dan yang kedua produksinya lebih rendah. Itu ya. Jadi yang utama itu umurnya untuk panen itu makin lama makin tinggi ya, makin tinggi. Tapi kalau tanaman yang lain memang ada persyaratan ya, tidak bisa tinggi-tinggi. Misalkan seperti saya katakan tadi kapulaga. Kapulaga itu mentok-mentoknya 700 meter di atas permukaan laut. Baru dia optimal. Kalau bisa 100-200 permukaan laut. Mungkin di sini cocok kapulaga. Ya kan, ini ketinggiannya kan paling berapa di sini? Ada 300, 200. 700. 700 sudah bisa mentok lah. Oke. 500 ke 700. 500 ke 700 masih bisa ya. Mungkin kapulaga juga masih bisa. Porang. Ada lagi? Jadi gini Bang, ini kan kita lagi belajar untuk membuat kesuburan tanah melalui lingkungan yang ada. Coba kita umpamakan di sini ada emang dari petani padi, ya kita umpamakan lah dulu. Ini lahan padi, tanah sawah gitu ya. Apalah yang kita pakai, manfaatkan yang ada di situ supaya kita petani-petani di sini mengerti, ya, untuk mengolah tanahnya. Nah ini udah ada tadi contohnya membuat di sini. Yang jelas ya, kalau memperbaiki padi yang selama ini sudah tergantungan pupuk kimia, yang jelas itu harus waktu dia membajak itu sudah masuk kotoran hewan. Waktu dia membajak? Ya, waktu membajak itu udah ditebar di kotoran hewan. Nanti kan waktu membajak apa segala macam itu kan udah teraduk-aduk gitu. Walaupun nanti dia pakai pupuk kimia, tapi dia terlalu tinggi. Ya, tanah bisa diperbaiki. Dan yang kedua, bisa kita tebar dengan apa? Pupuk cair, tapi kita pastikan airnya itu tidak terbuang keluar. Kalau sesama di sawah nggak apa-apa. Jadi biasanya itu pada saat airnya agak tertahan itu, pas membajak juga barangkali ya. Becek-becek. Artinya tidak terlalu airnya tidak tumpah, Terus nanti setelah 2 bulan barangkali udah mulai mengurangi air kan. Setelah itu pada saat itu kita bikin POC. Kalau bisa POC dari bonggol pisang. Karena bonggol pisang ini kayak fosfor. Jadi pada saat itu kan dia butuh bunga, butuh bulir padi. Kita pacu deh ini. Pisang ya? Ya, bonggol pisang ini. Bebas, pisang apa aja Bang? Bebas. Oke, ini
Ini campuran kalau nggak salah bonggol sama batangnya. Tapi yang paling tinggi fosfornya adalah bonggolnya. Itu paling tinggi. Lengkap itu NPK ini, tapi untuk P dia tinggi bonggolnya ya. Oke, jadi saya lihat di jalan sana jadi banyak pisang. Ini potensi pupuk yang luar biasa gitu. Ada lagi mau ditanya sebelum kita lanjut? Gini Pak, kami kan yang datang semua petani jagung pada umumnya dari kami dan lingkungannya, karena Ya. memang nanam padi nggak mungkin. Ya, Nah, ya. saluran irigasi udah nggak mungkin lagi. Ya. Jadi selama ini keluhan kami petani, biasanya waktu habis tanam dulu ya, kami nanam padi, setelah saluran air kami beralih ke jagung. Jadi kalau hasil pertama, hasil kedua bagus, hasil ketiganya enggak lagi. Jadi yang Pertama itu kasih pupuk nggak? Hah? Kasih pupuk Kasih pertama. pupuk memang. Pakai Dari apa awal itu? pun memang kasih pupuk. Pupuk apa? Pupuk biasa kimia. Oke, oke. Jadi pertanyaan saya Pak, kami petani jagung sekarang udah ketergantungan pupuk kimia. Oke. Jadi keluhan yang sebagai saya seorang petani, kalau jagung kami di sana rata-rata ke pinggir bagus, di tengah enggak tumbuh lagi, enggak bertambah besar. Paling tingginya cuma setengah meter. Cuma pinggir-pinggir aja, jadi daerah tengah enggak ada lagi. Walaupun dipupuk tetap juga. Tanahnya apa itu? Ornanya kayak apa tanahnya? Model tanah kami di sana tanah model pasir. Tapi Rata-rata tanah Jawa itu emang di luar dari sini, Ah. yang saya lihat itu tanahnya berpasir. Pasir. warna coklat, hitam. Campur juga. Campur. Tapi cenderung dia secara umum lebih nominasi pasirnya Pasirnya oke. daripada tanahnya. Oke. Sehingga makanya kita bilang tadi tanaman serabut, jagung, Ya. tanaman-tanaman palawija memang memungkinkan dengan yang abang sampaikan tadi, karena di muara juga kan kita nanam bawang juga seperti itu. Iya, ha. Yang dibutuhkan tanah pasir kan. Iya, iya, iya. Makanya cuman saya belum coba, bibitnya sudah saya ambil. Iya. Di belakang rumah tinggal uji coba menanam bawang merah, apakah di tanah Jawa ini Bawang merah. atau tidak. Serasa tumbuh. Saya. Tumbuh. Jadi Karena jenis tanah itu memungkinkan dia buat bawang. iya, iya. Nah, Jadi itu tadi emang yang disampaikan Amang ini, kalau di daerah orang Amang ini secara rata-rata tanahnya berpasir ya Mang ya. Pasir. oke. Jadi solusinya tadi kalau di pinggir dia bisa subur, tapi kok makin ke tengah kok makin gak bisa menuman wangi mana. Pengen itu nggak kan? Ngingok magoda. Kan ngingok magoda. Sana saum mak. Sana saum. So menaukinan mai kalau jauh karejo kan. Nah, jadi Yang jelas ada yang tumbuh tinggi kan? Iya. Ada yang tidak tinggi. Banyak kan yang nggak tinggi Pak. Jadi berarti yang jelas itu tingkat kesuburannya lah. Iya. Tingkat kesuburan itu dosis pupuk kimia ini kan sudah ditentukan. Setiap tanam dosisnya segitu-gitu aja kan. Iya. Nah, ini maunya itu apa? Dinaikkan kan? Ya kan? Kalau dinaikkan apa? Pengeluaran nambah. Nah, jadi sedapat mungkin mudah-mudahan dengan praktek hari ini bisa dicobalah misalkan beberapa jagung dulu dengan menggunakan kompos atau pupuk kandang atau pupuk cair. Caranya kayak mana Pak? Ya kita bikin dulu nanti itu nih pupuk cairnya. Nah, kalau udah ada bahannya kan tinggal siram-siram aja itu. Ya kan? Tinggal gur-gur, kalau enggak disemprot daunnya. oh daun jagungnya. Itu. Oke, itu dulu jawaban sementara ya. Jadi artinya kebetulan saya tidak lihat jagungnya, tapi dari cerita itu ya memang itu kurang gizi. Memang hampir semua Pak di daerah. Ah. Keluhannya jadi biasanya kan 2 sak. Ke depannya jadi minta 3 ke 4 ujung-ujungnya. Iya, memang itu. nggak mampu lagi. Memang itu kimia, Pak. Saya udah pernah satu Pak bikin fermentasi. Ya memang jujur aja ya memang budaya membaca juga agak susah juga kami petani ini. Iya. Namanya budaya membaca. Saya pernah biarkan lahan saya kosong selama 6 bulan. Nah, otomatis banyak rumput. Saya suruh orang babat. Setelah saya babat, bakar, nanam lagi jagung. Langsung lagi. Rupa-rupanya ya itu juga. Tetap juga ketergantungan pupuk. Jadi Amang Pak Hans, Ya. dari cerita Amang Pangaribuan tadi Mang Iya. ya? Simpul Pangaribuan. Saya pernah nanam jagung 18 ranting di Balata. Ya. Itu tanah bekas traktoran, glider, yang perataan. Jadi saya temukan tanah yang hitam sebelah sana sedikit,
tapi lebih baik tanahnya merah coklat gitu. Jadi nampak bahwa ini tungil tanahnya, apalagi ada yang sama seperti tanah liat gitu. Langkah pertama, Amang Pangaribuan dari pengalaman saya, bawa beli kotoran ayam merah, satu eltor, full. Saya memang nggak menimbang, tapi kalau dari bawaannya itu mungkin 2 ton itu, 18 rantai. Jadi saya serak, basah atau kering sama aja. Saya serak, baru saya diamkan 1 bulan. Itu mah, saya diamkan 1 bulan. Jadi begitu saya diam 1 bulan, saya lihat, saya pegang, ini tahunnya 2016 waktu itu, saya pegang, wah ini nggak lengket-lengket lagi. Baru saya lihat udah ada tumbuh rumput, berarti nggak mematikan dia. Udah matang lah. Udah matang. Nah, itu ciri-ciri ya satu ya. Udah mulai tumbuh rumput berarti udah matang. Nah, singkat cerita, setelah itu saya arahkan kampung itu Balata. Jadi sempat di 3 Balata, Uta Kelapa namanya. Mereka saya betul-betul arahkan ke sini, lalu saya tanamlah jagung. Kemudian tanam jagung juga nggak sembarang. Antara gang ke sini tuh harus agak lebar. Kalau ke sini dia ya standar lah, satu-satu ya. Baru dia satu biji. Dan kalau